Siapa yang hafal ayat yang ke-48 sampai ayat 49? Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Fadhal. Ayat 48 sampai ayat 49. Fadhal. Ahsantum. Telah kita jelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan ayahnya dan juga kaumnya serta apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam putranya yang bernama Ishak. Kemudian juga dari Ishak ini memiliki putra yang bernama Yakub. Nabi Yakublah yang disebut dengan Israel. Kullang ja'alna nabiyya, dan kami jadikan putranya itu sebagai nabi. Ishak diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putranya Ishak, Nabi Yakub, Allah jadikan sebagai nabi. Nah, dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah anugerahkan kepadanya anak keturunan yang soleh. Allah jadikan mereka sebagai nabi. Nah, kemudian pada ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Dan kami anugerahkan kepada mereka, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anak keturunannya, Ishak dan juga Yakub. Kami anugerahkan kepada mereka dari rahmat kami, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, dan kami jadikan untuk mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Lisana sidqin aliyah. Qala Syekh rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, lahum ay li Ibrahim wa ibnihi, dan kami berikan kepada mereka di sini yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim dan kedua anak keturunannya, Ishak dan Yakub. Kami anugerahkan kepada mereka min rahmatina, dari rahmat kami. Wa hada yasmulu jami'a ma wahaballahu lahum min rahmah. Dan ini mencakup semua yang Allah anugerahkan kepada mereka dari rahmatnya, minal ulumin nafi'ah, berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal a'mali salihah, dan amalan-amalan saleh, wa dzurriyyatil katsirah al-muntasirah,
anak keturunan yang banyak dan menyebar di muka bumi ini. Alladzi qad katsura fihimul anbiya wassolihun, yang telah banyak pada anak keturunannya itu para nabi dan juga orang-orang soleh. Ini antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dua anak keturunannya tadi. Allah anugerahkan kepada mereka berbagai macam rahmat. Apakah berupa ilmu yang bermanfaat, atau amalan-amalan soleh, atau anak keturunan yang banyak yang menyebar di muka bumi ini. Dan juga Allah anugerahkan kepada mereka dari anak keturunannya sebagai para nabi dan juga orang-orang soleh. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dikatakan anak keturunannya banyak di antara mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW pun keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari putranya Ismail. Nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebutkan tadi dari Ishak. Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya Sarah. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Sehingga Bani Israel anak keturunan Yakub alaihissalam. Yakub di antara putranya yang menjadi nabi yaitu Yusuf alaihissalam. Kemudian juga nabi-nabi dari kalangan Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan bagi mereka buah lisan, buah tutur yang baik lagi tinggi. Wa hada aidan min ar-rahmatil lati wahabaha lahum. Ini juga termasuk di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lianna Allah wa'ada kulla muhsinin ayun sira lahu sanaa sadiqan bihasabi ihsanihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada setiap orang yang berbuat baik untuk menyebarkan baginya pujian yang sebenar-benarnya. Pujian yang baik sesuai dengan kebaikannya. Mereka para anbiya Allah Subhanahu wa taala puji. Bahkan sebagian mereka disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa haula'i min a'immatil muhsinin, mereka termasuk di antara para a'immah, para pemimpin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Panasyarallahu as-sana al-hasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebarkan pujian yang baik untuk mereka. As-sadiq ghairul kadhib, pujian yang sejujur-jujurnya, bukan pujian yang dusta. Kalau kita kadang-kadang memuji orang lain dengan sesuatu yang tidak ada padanya, hanya untuk membuat senang saja teman kita. Kadang-kadang pujian yang sifatnya mengandung unsur kedustaan. Nah, hanya untuk menyenangkan temannya, saudaranya,
dengan pujian-pujian tersebut. Beda halnya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada para rasul, pujian yang jujur, tidak mengandung kedustaan. Al-'ali ghairu khafi, pujian yang tinggi, nampak jelas, tidak samar, tidak tersembunyi. Pada karahum mala'al khafiqin, Allah menyebutkan pujiannya kepada mereka, memenuhi ufuk-ufuk. Wassana alaihim wa mahabbatuhum imtala'at bihal qulub, pujian kepada mereka, mencintai mereka, memenuhi hati-hati para hamba. Kecintaan kepada para nabi, kecintaan kepada para rasul, memenuhi hati-hati orang-orang beriman. Wafadat bihi al-alsinah, dan juga pujian kepada mereka membasahi lisan-lisan manusia. Fasaru qudwatan lil muqtadin, sehingga mereka menjadi contoh, suri teladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Wa immatan lil muhtadin, dan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang diberikan petunjuk, mengikut jejak langkah para anbiya. Wala tazalu adkaruhum fi sa'iril 'usur mutajaddidatun, dan penyebutan mereka senantiasa dalam setiap masa terus disebut-sebut nama mereka, nama para nabi, nama para rasul. Wa dzalika fadlullahi yu'ti man yasha, dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang besar. Para anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Masuk ayat yang ke-51. Qala Allah Ta'ala, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang dipilih dan juga seorang rasul dan nabi. Rasulan nabiyya. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Musa di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaan Nabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyah. Beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang rasul dan juga beliau adalah seorang nabi. Nah, qala Syekh rahimallahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah,
Ay wadhkur fi hadzal Qur'anil adim Musa bin Imran. Maknanya, dan ceritakanlah dalam Al-Quran yang agung ini tentang kisah Nabi Musa bin Imran. Ala wajhi at-tabjil lahu wa ta'dim. Dalam bentuk memuliakan dan mengagungkannya. Wa ta'rif bimaqamihi al-karim, dan memperkenalkan kedudukannya yang mulia, wa akhlaqihi al-kamilah, dan akhlak-akhlaknya yang sempurna. Kalau kita perhatikan, kisah Nabi Musa alaihissalam disebutkan setelah kisah Nabi Ishaq alaihissalam dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Sebelumnya disebutkan tentang Nabi Ibrahim, kemudian disebutkan tentang Ishaq dan juga Ya'qub. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah nabi terbaik dari keturunan Nabi Ishaq. Nah, dan Ya'qub alaihissalam. Para nabi yang berasal dari keturunan Ishaq alaihissalam dan Ya'qub alaihissalam ini disebut dengan Nabi Bani Israel. Ya. Jumlah nabi dari kalangan Bani Israel ini sangat banyak. Di antara nikmat dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel, Allah jadikan di antara mereka banyak dari kalangan para nabi. Nah, akan tapi yang terbaik di antara nabi-nabi Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Beliau termasuk di antara jajaran nabi atau rasul ul azmi. Nah, Nabi ul azmi disebutkan ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan afdalul nabi Bani Israel Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi SAW pun pernah diperlihatkan tentang Nabi dan kaumnya. Ada Nabi yang kaumnya itu hanya 9 orang. Ada Nabi yang kaumnya hanya 2 atau 1 orang. Ada juga Nabi yang kaumnya itu sama sekali tidak ada. Tiba-tiba diperlihatkan kepada Nabi SAW seorang Nabi yang pengikutnya itu banyak. Rasulullah kira itu adalah pengikutnya. Ternyata itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nah, Nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel. Ya, bahkan dalam hadis syafaat disebutkan manusia mendatangi 5 nabi ini bersama Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nabi ini, 5 nabi ini merupakan nabi-nabi yang utama, yang afdal dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Mereka datang kepada Nabi Adam, dikatakan Adam bapaknya manusia. Kemudian setelah itu datang kepada nabi-nabi ul azmi, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam minta syafaat, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nabi-nabi itu dikenal dengan Nabi ul azmi. Nah, innahu kana mukhlasa, sesungguhnya ya, Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang dipilih,
Quri'a bi fathil lam, dibaca dengan difathahkan lamnya. Innahu kana mukhlasa, lamnya difathahkan. Ala ma'na anna Allah Ta'ala ikhtarahu wastakhlasahu wastafahu 'alal 'alamin. Ya. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Nah, memilihnya ya, di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau difathahkan mukhlasa. Artinya hamba yang dipilih. Ikhtarahu wastakhlasahu wastafahu. Ini maknanya sama. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memilihnya di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, wa quri'a bi kasriha, dibaca juga dengan dikasrohkan. Innahu kana mukhlisa. Ala ma'na annahu mukhlisun lillahi ta'ala fi jami' a'malihi wa aqwalihi wa niyatihi. Ya, dengan makna bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan-amalannya, dalam semua ucapan-ucapannya, dan dalam semua niatan-niatannya. Ada dua qiraah. Dibaca mukhlasa dan dibaca apa? Mukhlisa. Kalau mukhlasa artinya adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukhlisa artinya hamba yang ikhlas. Ya, ikhlas dalam semua keadaannya, dalam semua amalannya, perbuatannya, ucapan dan niatannya. Fawasful ikhlas bi jami' ahwalihi, maka sifatnya itu ikhlas dalam semua keadaannya. Ya. Sifatnya ikhlas dalam semua keadaan, sifat Nabi Musa alaihissalam. Wal ma'nayan mutalaziman, dan kedua makna ini saling melazimkan. Sehingga kedua makna ini benar. Dan dua qiraah ini qiraah yang benar, tidak saling bertolak belakang. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa ma'nayani mutalaziman, kedua makna ini saling melazimkan. Fa inna Allah akhlasahu li ikhlasihi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan dia seorang hamba yang ikhlas dikarenakan keikhlasan Nabi Musa alaihissalam. Wa ikhlasuhu mujibun listikhlasihi. Ya, dan keikhlasannya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Di sini ada faedah bahwasanya tatkala kita ingin menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa mengikhlaskan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan kita, dalam semua ucapan kita, dan dalam semua niatan-niatan kita. Ya, ini sebab hamba tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ajalu halatin yusafu biha al-'abdu al-ikhlas minhu wal istikhlas min rabbih. Dan keadaan hamba yang paling agung ya, yang disifati dengannya adalah ikhlas dan juga dipilih oleh Rabb-nya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan hamba yang sangat agung ketika disifati dengan keikhlasan dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini dua qiraah dari ayat yang kita bacakan tadi, innahu kana mukhlasa. Yang pertama difathahkan, yang artinya hamba pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikasrohkan, mukhlisa, yang artinya adalah hamba yang ikhlas. Nah, sekali kedua mana ini benar. Nah, Nabi Musa alaihissalam hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bilisalati wa bikalami. Ya. Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau. Nah, ya, dan melebihkan engkau di atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara
langsung denganku. Nah, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah mengatakan, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wastona'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Ya. Nabi Musa alaihissalam hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini dengan dibaca fathah. Ada pun dibaca kasrah, telah kita jelaskan tadi, maknanya hamba yang ikhlas. Nah, sehingga ini merupakan nasihat bagi kita semuanya, ya, agar kita senantiasa berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, dalam setiap niatan-niatan atau ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Nah, dikatakan yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian dan juga bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, wa kana rasulan nabiyya, dan Nabi Musa alaihissalam beliau adalah seorang rasul dan juga nabi. Ay jama'allahu baina risalah wa nubuwah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan pada Nabi Musa alaihissalam risalah, ya, kerasulan, wa nubuwah, dan kenabian. Farisalatu taqtadi tabligha kalamil mursil. Kerasulan, ya, ini menuntut untuk menyampaikan, ya, ucapan al-mursil yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tabligha jami'a ma jaa'a bihi minasy-syar'i, dan kerasulan ini menuntut untuk menyampaikan semua apa yang dibawa dari syariat ini. Ya. Dakkihi wa jullihi, yang kecilnya dan yang besarnya. Ya, ini makna risalah. Menuntut untuk menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Dan menuntut untuk menyampaikan semua apa yang dibawa dari syariat ini, yang kecil dan yang besarnya. Wan nubuwah taqtadi iha Allah ilaih. Kenabian menuntut, ya, iha Allah ilaih. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya. Wa tahsisahu bi inzalil wahyi ilaih, dan menghususkannya, melebihkannya dengan menurunkan wahyu kepadanya. Panubuwah bainahu wa baina rabbih wa risalah bainahu wa bainal khalqi. Kata Syekh As-Sa'di rahimallahu taala, an-nubuwah, kenabian itu sifatnya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya. Ya. Jadi hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kenabian. Wa risalah, adapun kerasulan, ya, bainahu wa bainal khalqi, hubungannya antara dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bal khassahu Allah min anwa'il wahyi bi ajali anwa'ihi wa afdaliha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala spesialkan, khususkan Nabi Musa alaihissalam dari berbagai macam wahyu yang sangat utama dan juga sangat agung jenis-jenisnya. Di antaranya wa huwa taqlimuhu ta'ala wa taqribuhu munajiyan lillahi ta'ala.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa secara langsung dan juga Allah mendekatkannya dalam keadaan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan tadi bahwasanya Nabi Musa alaihissalam disifati dengan kerasulan dan kenabian. Ya. Lantas apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ya. Masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan rasul diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan. Sementara nabi dia diperintahkan untuk berdakwah. Ya. Tetapi pendapat ini tidak lepas dari kritikan para ulama. Ya. Dengan alasan jangankan nabi, para ulama saja mereka berdakwah. Sehingga sudah tentu para nabi juga berdakwah. Rasulullah mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Ya, para ulama berdakwah. Tentu saja para nabi pun mereka berdakwah. Sehingga kalau ada yang mengatakan bedanya nabi dan rasul, kalau rasul diperintahkan untuk berdakwah, sementara nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah, maka dikritik oleh para ulama. Nah, ketika menyebutkan perbedaan ini, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyebarkan ilmu. Bukan mencarinya kemudian menyimpannya saja. Tidak menyebarkan dan mendakwahkannya. Ya. Sehingga perbedaan Nabi dan Rasul dengan perbedaan yang disebutkan tadi ini dikritik oleh para ulama. Ya. Kalau Nabi dia mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Kalau Rasul mendapatkan wahyu tapi diperintahkan untuk menyebarkannya. Ya, perbedaan ini dikritisi oleh sebagian ulama dengan kritikan yang disebutkan tadi. Nah, ya, para ulama saja dihasung diperintahkan untuk menyebarkan ilmu, apalagi para nabi. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan untuk menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikan ilmu. Nah, pendapat yang kedua, Rasul membawa syariat yang baru. Ya. Sedangkan Nabi meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Ini pendapat yang kedua. Kalau Rasul membawa syariat yang baru, bukan syariat sebelumnya. Tapi kalau Nabi, dia melanjutkan atau meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Pendapat ini juga dikritisi oleh sebagian ulama. Ya. Dengan alasan Nabi Ismail alaihissalam seorang Rasul. Akan tetapi beliau meneruskan syariat ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneruskan, tidak dengan syariat yang baru. Wadhkur fil kitab Ismail. Nah, sesungguhnya beliau adalah seorang Rasul. Ya. Nabi Ismail alaihissalam Allah sebutkan beliau adalah seorang Rasul. Ya. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah ya, tentang Ismail dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya beliau adalah orang yang menepati janji. Dan juga beliau adalah seorang Rasul dan Nabi.
Nah, disebutkan oleh Allah sebagai rasul. Tapi Nabi Ismail alaihissalam tidak membawa syariat yang baru. Beliau hanya melanjutkan syariat ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga yang mengatakan perbedaannya kalau Rasul membawa syariat yang baru, sementara Nabi meneruskan syariat Rasul sebelumnya, ya, ini pun mendapatkan kritikan. Pendapat yang ketiga mengatakan Rasul diutus kepada kaum yang menentang dan menyelisihinya. Ya, Rasul diutus kepada kaum yang menentang dan menyelisihinya. Ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam diutus kepada siapa? Kepada Fir'aun yang menentang dan menyelisihinya. Nabi Nuh alaihissalam seorang Rasul juga diutus kepada kaum yang menentang menyelisihinya. Ya, yang mereka beribadah kepada hamba-hamba soleh sebelumnya. Nah, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ya. Ini Rasul diutus kepada kaum yang menentang dan menyelisihinya. Nah, adapun Nabi tidak demikian. Ya. Nabi tidak diutus kepada kaum yang menentang dan menyelisihinya. Nah, atau perumpamaan yang gampangnya, ya, contohnya misalkan seorang ulama yang berdakwah di tengah kaumnya yang sudah beriman, ya, namun masih membutuhkan perbaikan, masalah akhlak, misalkan. Nah, ya, atau yang semisalnya. Nah, ini diumpamakan seperti Nabi. Ya. Adapun ulama yang mendakwahkan Islam di tengah, ya, orang-orang yang menyimpang dari sisi akidah, misalkan manhaj, ya. Nah, ini perbandingan mudahnya antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi, sekali lagi, atau Rasul diutus kepada kaum yang menyelisih dan menentangnya. Adapun Nabi tidak demikian. Ya. Pendapat yang ketiga ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan ini pendapat yang kuat. Ya. Pendapat yang kuat. Nah, bahwasanya Rasul diutus kepada kaum yang menentang dan menyelisihinya. Adapun Nabi tidak demikian. Nah, ya. Ada juga pendapat yang keempat, pendapat yang disebutkan oleh As-Sa'di tadi. Ya. Kerasulan adalah hubungan antara Nabi dengan umatnya. Ini Rasul. Ya. Sedangkan kenabian hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan alasan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya awal surah Al-Alaq. Dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya awal surah Al-Mudaththir. Ya. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab yang kita bacakan ini, beliau lebih condong kepada pendapat ini. Kalau kerasulan, hubungan antara Nabi dengan umatnya. Sedangkan kenabian, hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang kita sebutkan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.